Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rahma Pendata Serupasa dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di presentasi ini saya akan membahas tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan bermanfaat. Baik, latar belakang perkembangan kota. Perkembangan kota itu bukan suatu yang terjadi sekali lalu selesai. Kota tuh terus bergerak, tumbuh, dan berubah mengikuti aktivitas masyarakat. Saat penduduk bertambah dan kebutuhan meningkat, ruang kota itu ikut berubah. Karena itu, penting bagi kita memahami bagaimana suatu kota berkembang dan apa saja yang mendorong perubahannya. Jadi konsep menurut Diadis itu ada dua proses utama dalam perkembangan kota, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan itu lebih ke ukuran kotanya yang makin luas dan jumlah penduduk yang bertambah, sementara transformasi adalah pertumbuhan fungsi ruang yang terjadi karena kebutuhan masyarakat juga berubah. Jadi dua proses inilah yang membuat kota selalu dinamis. Baik. Apa itu transformasi lahan? Transformasi lahan adalah perubahan fungsi suatu lahan dari fungsi lama ke fungsi baru. Misalnya nih, area permukiman yang lama-lama berubah menjadi komersial karena banyak aktivitas ekonominya muncul. Transformasi itulah muncul karena ada tuntunan baru, tekanan pembangunan, dan kebutuhan ruang yang makin besar. Baik, ada 4 tahapan transformasi guna lahan. Yang tahapan pertama adalah penetrasi, yaitu saat elemen atau fungsi baru muncul masuk ke suatu area. Pada tahap itu pengaruhnya biasanya belum besar, tapi sudah mulai terlihat adanya pergeseran fungsi. Tahap berikutnya adalah invasi, di mana tuh fungsi baru mulai mengambil ahli ruang yang sebelumnya dipakai fungsi lama. Pada tahap inilah lahan lama mulai terdesak dan ruang baru makin berkembang. Tahap dominasi. Tahap dominasi terjadi ketika fungsi baru akhirnya menjadi yang paling menonjol di area tersebut. Fungsi lama makin kecil perannya dan tidak lagi menjadi karakter utama kawasan. Tahapan terakhir adalah sukesi, yaitu ketika fungsi baru benar-benar menggantikan fungsi lama. Area tersebut berubah total dan masuk ke siklus perkembangan baru. Baik, permasalahan perkotaan dampak ketidaksesuaian tata ruang. Namun, masalah sering muncul ketika pembangunan di lapangan tidak sesuai dengan rencana kota tata ruang. Ketidaksesuaian inilah bisa memicu banyak konflik ruang, tumpang tindih, fungsi, dan perubahan ruang yang tidak terkendali. Dampak negatif ketidaksesuaian tata ruang. Ketika pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan kota. Dampak sosial. Secara sosial nih, hal ini bisa menyebabkan ketimpaan meningkat konflik penggunaan lahan, bahkan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Kawasan yang seharusnya itu untuk permukiman misalnya bisa terganggu oleh aktivitas yang tidak sesuai. Dampak budaya. Dampaknya secara budaya tuh juga serius, identifikasi lokal bisa hilang, nilai masyarakat bergeser, dan warisan budaya yang seharusnya dilestarikan malah digantikan oleh pembangunan. Dampak dari sisi lingkungan. Dari sisi lingkungan, perubahan yang tidak terkendali bisa menyebabkan polusi, banjir, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta rusaknya ekosistem. Ini bisa berdampak jangka panjang pada kualitas lingkungan kota. Dampak struktur kota dan ekonomi. Struktur kota jadi tidak rapi, banyak titik kemacetan, dan kepadatan yang tidak merata. Secara ekonomi, kota bisa mengalami inefisiensi karena ruang tidak dimanfaatkan secara sesuai rencana. Pentingnya identifikasi guna lahan. Karena masa-masa itu tuh identifikasi guna lahan menjadi penting. Dengan mengetahui karakteristik lahan, kita bisa memahami potensi, batasan, serta arahan pengembangan yang tepat.
itu kegiatan? Selain guna lahan, kita juga melihat kegiatan, melihat ada aktivitas yang berlangsung di atas lahan, misalnya pedagang, perumahan, atau industri. Suatu jenis guna lahan bisa punya lebih dari satu kegiatan di dalamnya. Definisi kegiatan pemanfaat ruang. Kegiatan perkotaan umumnya terbagi menjadi beberapa kategori. Perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan kawasan campuran. Setiap kategori itu punya kebutuhan ruang dan ciri khas yang berbeda-beda. Baik, kenapa fokus di Kota Bandung? Kota Bandung tuh dipilih karena punya karakteristik lahan yang beragam dan dinamis. Ada kawasan perdagangan, permukiman padat, industri kreatif, sampai kawasan wisata. Berkat keragaman ini membuat Bandung jadi kota yang menarik untuk dianalisis. Tujuan utama survei. Tujuan survei itu adalah untuk mengidentifikasi karakteristik guna lahan, melihat variasi kegiatan, dan mengetahui kegiatan apa yang sedang berkembang di Bandung. Hasilnya bisa mengambil keputusan dalam perencanaan kota. Identifikasi karakteristik guna lahan, menggali potensi dan batasan, mengidentifikasi karakteristik sosial dan ekonomi dari jenis guna lahan di Kota Bandung merupakan langkah awal yang fundamental. Itu tuh mencakup segala sesuatu mulai dari kawasan perumahan, komersial, industri hingga ruang terbuka hijau. Baik, sasaran 2, variasi kegiatan dalam guna lahan. Jadi kita tuh harus memahami dinamika fungsional, menyelidiki berbagai variasi kegiatan yang terjadi dalam satu jenis guna lahan. Misalnya nih, bagaimana area komersial dapat menampung toko, perkantoran, dan juga residensi vertikal atau area perumahan yang juga memiliki aktivitas ekonomi informal. Baik, sasaran ketiga, kegiatan yang berkembang perguna lahan. 1. Identifikasi tren dan perkembangannya. Itu kita harus fokus pada identifikasi kegiatan spesifik yang sedang berkembang dan menjadi dominan pada setiap jenis guna lahan. Ini kan supaya membantu dalam memprediksi arah pertumbuhan dan kebutuhan infrastruktur di masa depan. 2. Analisis pertumbuhan urban. Jadi kita menganalisis bagaimana kegiatan ini mempengaruhi pola guna lahan dan perkembangan urban secara keseluruhan serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Baik, keseluruhan survei, laporan komprehensif. Jadi hasil dari survei kita dirangkum dalam bentuk laporan komprehensif. Lingkup kegiatan survei. Jadi di Bandung nih, seluruh wilayah Kota Bandung nih ada 6 wilayah pengembangan utama. Jadi durasinya proyeknya berlangsung selama 1 semester. Baik, pendekatan survei dan tahap persurvei. Ada 4. Pertama, merumuskan masalah. Kedua, kebutuhan data. Ketiga, populasi dan sampel. Keempat, instrumen survei. Pendekatan survei tahap pelaksanaan. Jadi ada 4 juga. Pertama, menentukan area. Kedua, survei lapangan. Ketiga, etika survei. Terakhir, pengolah data. Jadi yang pertama tuh menentukan area itu kita pembatasan dan skematis area survei berdasarkan karakteristik geografis dan demografis. Yang kedua, survei lapangan. Kita harus tuh mengumpulkan data langsung di lokasi melalui observasi, wawancara, dan pengukuran. Etika survei. Jadi kita harus memastikan nih kerahasiaan data dan persetujuan persiapan dalam proses pengumpulan data. Pengelola data. Jadi kita input, habis kita pembersihan dan transformasi data yang minta menjadi format yang dapat dianalisis. Peningkatan survei penguasaan tim dan sumber daya. Jadi ada tim ahli, perizinan, profesional proyek, kebutuhan data, estimasi data.